tulang aja bisa. Air tulang garam bisa. Tulang doang yang nggak bisa. Air doang ya air putih, ya kan? Jadi paling minimal air sama tulang aja udah jadi ini tuh. Saya nggak bisa masak, ya udah air sama tulang aja. Kalau misalnya ingin sedikit kreativitas garam, nah ini kita masukin bawang putih. Saya nggak bisa ngiris, takut kepotong. Nggak usah diiris sayang, kayak gitu ya. Gesrot, 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 cemplungin sekulit-kulitnya. Daun salam atau bay leaf, jahe, lada hitam, udah. Cemplung.com. Nggak ada teknik. Sebenarnya ada teknik bikin kaldu itu, bahkan ada sekian belas macam sebenarnya, karena saya termasuk orang yang ngedalamin teknik-teknik bikin kaldu. Tapi istilahnya bodoh-bodoh pun kita merem kayak begini, tinggal tuang-tuang air aja, itu good enough. Daripada kita pakai yang saset, tidak ada light coat-nya. Ya, tapi ini ntar kita tinggal ditampung nih di jar-jar kayak begini. Masukin, bahkan kalau di rumah saya aslinya jarnya bisa lebih kecil-kecil. Kalau cuma buat campur-campur tumis atau buat kita minum secara langsung, itu ya cuma pakai jar-jar yang kecil-kecil aja. Jar puding kalau carinya mah di marketplace tuh udah saya bocorin semuanya ya. Pokoknya cari jar puding Jepang, cenah. Ya itu tuh bisa tuh tinggal kita isi, atau enggak cari ini botol asip. Nah, saya sudah tidak menyusui lagi, botol asip tidak digunakan, jangan sedih ibunda. Kita reuse menjadi botol kaldu. Nah, ini tinggal kita set, kalau pakai ini aku di 85 derajat, jadi nggak 100 derajat. Kita nggak pengen dia terlalu mendidih. Kenapa? Karena kita pengen menarik mineral-mineral dari tulang itu secara perlahan-lahan, supaya emang pelan, emang butuh waktu lama, tapi dia akan jadinya lebih rich, maka hasilnya nanti jauh lebih gurih gitu. Nah ini setidaknya 6 jam lah kurang lebihnya, sampai maksimal 12 jaman kalau ayam. Tapi sebenarnya kalau pencernaannya baik-baik aja, kita terusin sampai 24 jam atau 36 jam ini masih bisa. Jadi kita bisa naikin pelan-pelan. Karena semakin lama kolagennya semakin banyak. Tapi kolagen semakin banyak, semakin mungkin nge-trigger yang namanya die-off reaction atau healing crisis. Kalau kita punya masalah pencernaan. Makanya the more is not always the better. Pahamin kebutuhan kita. Waktu kita banyak problem di badan, banyak inflamasi di badan, take it easy on yourself. Lihat deh betapa baiknya Allah. Karena kalau paling baik itu yang paling lama, orang yang sakit tuh ya buat makan aja, buat masak aja udah kecapean gitu. Tapi ternyata justru semakin sakit seseorang, kaldunya cuma butuh waktu paling sebentar. Jadi paling enggak repot. Cemplung tinggalin aja. Even kita pakai kompor, tinggal pasang api kecil. Mbak, kompor saya apinya nggak bisa kecil-kecil banget. Pakai itu, beli marketplace juga, tatakan kompor gitu, ada besinya biar agak jauhan. Jadi dengan kayak gitu apinya tuh nggak terlalu bikin si rebusan kaldu itu ngegolak gitu. Muncak Sunda nama ngegolak gitu, apa sih, mendidih ya. Jadi kuncinya kalau pakai salad master ini gampang, dia patokannya adalah si ini bakalan klik karena dia ada si vapo valve-nya ini. Tapi kalau pakai panci biasa, kita lihat aja si permukaan airnya. Permukaan airnya tenang, tapi kalau kita geser-geser, kita bisa lihat di bawahnya tuh sebenarnya bergolak. Jadi bawahnya bergolak, atasnya tenang. Itu suhu yang tepat, tandanya bahwa kita memasak kaldu itu lagi di suhu yang tepat. Kalau di atasnya glubuk terlalu panas. Di atas tenang, tapi pas kita geser-geser gitu ya, di bawah juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Insya Allah kalau kita tinggal 12 jam busuk, karena nggak masak, gitu ya, kurang panas sayang, gitu ya. Jadi kita di bawah itu harus ada kayak kegiatan gitu, mereka kayak bergerak-gerak gitu ya. Tapi hanya kalau kita singkirin gini nih, kalau kita lihat-lihat gitu di bagian bawah. Tapi di atasnya relatif tenang, itu caranya. Makanya saya
kamu jaraknya berapa jauh, kecuali panci listrik gini kan presisi ya. Tapi kalau mau di atas kompor kan susah, makanya saya selalu ajarin itu pakai sense. Karena kuncinya perempuan, keahliannya perempuan itu merasa. Jadi daripada kita merasa-rasakan komentar netizen, ya, atau merasa-rasakan komentar tetangga, gitu. Apalagi kadang-kadang ada yang kalau mertua lah segala, impar segala dibawa-bawa gitu ya. Daripada kita perasaannya dipakai untuk merasakan tersebut, rasakanlah gerakan air kaldu kita, ya kan? Rasakanlah ini tuh sesuai musimnya atau enggak sih buah ini, gitu loh. Dipakai yang penting-penting aja, gitu. Jadi skillnya tuh terasah buat hal-hal yang penting. Dirasa-rasa makanan ini cocok nggak ya di perut aku? Kok habis makan aku kembung misalnya, gitu. Jadi kurang lebihnya kayak begitu.